Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Bertemu lagi bersama saya Nafrini Susanti, guru SMP Negeri 4 Batin Salapan, Kabupaten Bengkalis, calon guru penggerak angkatan 9. Pada video kali ini, izinkan saya memaparkan koneksi antar materi modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Untuk menyelesaikan tugas koneksi antar materi 1.3 ini, ada beberapa pertanyaan pemantik yang menjadi acuan. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah Bapak atau Ibu. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita memahami kaitan peran pendidik untuk mewujudkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan profil pelajar Pancasila, saya akan melihat koneksi antar materi modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Nah, ketiga modul itu bermuara pada visi murid di masa yang akan datang. Nah, berikut gambaran keterkaitan antara visi guru penggerak dengan nilai guru penggerak. Sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dalam hal ini visi guru penggerak adalah bagaimana guru penggerak harus berfokus pada murid agar dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Berikut keterkaitan visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak. Pertama, kita lihat nilai guru penggerak itu ada 5, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sementara nilai dan peran guru penggerak ada 5. Pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, mewujudkan kepemimpinan murid. Ketiga, mendorong kolaborasi. 4, menjadi coach bagi guru lain. Dan 5, menggerakkan komunitas praktisi. Nah, sementara visi guru penggerak harus mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak sehingga dapat mewujudkan murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oleh sebab itu, seorang pendidik harus menjadi contoh teladan bagi murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang bertujuan untuk menuntun segala kodrat anak mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Oleh sebab itu, agar dapat memberikan pendidikan yang menuntun, maka seorang pendidik harus memahami dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Ada 6 karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bernalar kritis. 4, gotong royong. Kelima, mandiri. Dan keenam, kreatif. Nah, profil pelajar Pancasila itu bisa terwujud jika pendidik memiliki visi untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungan sekolahnya. Bapak guru hebat, agar dapat menciptakan visi yang berpihak pada murid, maka dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA. IA ini adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Di sekolah saya, yaitu SMP Negeri 4 Batin Salapan, telah memiliki Infokus, labor, jaringan internet, dan siswa pada umumnya sudah memiliki gadget yang bisa mereka gunakan untuk pembelajaran.
mencoba mewujudkan paradigma inquiry apresiatif melalui prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Diharapkan prakarsa perubahan tersebut dapat mewujudkan peran pendidik sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid dan menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik, sehingga profil pelajar Pancasila dapat terwujud. Pertanyaan pemantik kedua yaitu revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Sebelum membuat tugas koneksi antar materi modul 1.3, saya juga telah membuat tugas demonstrasi kontekstual, yaitu visi guru penggerak. Dalam tugas tersebut, visi saya adalah terwujudnya peserta didik yang aktif, kreatif, cerdas, dan berakhlak mulia. Alasan saya memilih visi tersebut adalah saya ingin peserta didik lebih aktif, lebih kreatif, dan cerdas, serta memiliki akhlak yang baik dan menguasai teknologi. Oleh sebab itu, pada tugas koneksi antar materi modul 1.3 ini, saya merevisi prakarsa perubahan menjadi meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Nah, untuk mewujudkan prakarsa perubahan tersebut, saya menggunakan metode Bagja. Berikut Bagja yang saya susun. Yang pertama, membuat pertanyaan utama. Adapun pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Sementara tindakan dan penyelidikan yang dilakukan adalah 1. Melakukan diskusi dengan teman sejawat. 2. Mencari informasi dan praktik baik bagaimana meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar melalui teknologi. Yang ketiga, mendata karakteristik peserta didik. Tahapan kedua Bagja saya adalah ambil pelajaran. Ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama, siapakah guru yang ahli menggunakan teknologi dalam pembelajaran? 2. Teknologi apa saja yang digunakan? Dan ketiga, bagaimana memilih media atau teknologi yang tepat dalam pembelajaran agar dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Nah, sementara tindakan atau penyelidikan yang dilakukan, pertama, mencari dan mendata guru yang ahli dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, mencari referensi media atau teknologi yang tepat digunakan dalam pembelajaran agar kreativitas peserta didik meningkat. Yang ketiga adalah gali mimpi. Nah, berikut pertanyaan yang digunakan. Pertama, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas peserta didik? Yang kedua, bagaimana caranya agar pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat diterapkan oleh semua guru? Dan ketiga, apakah ada kaitannya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila? Adapun tindakan dan penyelidikan yang dapat dilakukan adalah membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, melakukan kolaborasi dengan teman sejawat. Yang ketiga, mencari referensi tentang profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten. Dan tahapan keempat adalah jabarkan rencana. Berikut pertanyaannya adalah 1. Apakah langkah-langkah yang dilakukan agar terbiasa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, apakah media yang tepat digunakan untuk pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Yang ketiga, bagaimana usaha agar pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran terus-menerus dilakukan? Sementara tindakan atau penyelidikan yang dilakukan adalah 1. Membuat perangkat pembelajaran, membuat LKPD, dan membuat instrumen penilaian. Yang kedua, mencari media pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik dan mata pelajaran yang diambil.
Bagja adalah atur eksekusi. Nah, pertanyaan yang bisa digunakan adalah siapa yang bertanggung jawab untuk memonitor agar kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran berjalan dengan